2021 Kemauan Kuat, Subscribe Penatua. Di dalam gudang penyimpanan di taman kanak-kanak, Lu Zimei berada dalam posisi yang aneh. Dia berkeringat dan kulitnya memerah. Aku bisa melakukannya, Lu Zimei terbaring di lantai, terengah-engah. Dia merasa seperti tulangnya akan hancur. Ototnya sakit. Jika dia pindah, dia akan merasa seperti disengat jarum. Setelah dia menandatangani kontrak yang tidak adil itu, kehidupan sedihnya dimulai. Dia harus melakukan apapun yang Bauer perintahkan padanya. Bauer memberitahunya bahwa ini adalah seni Geno yang kuat. Bauer memperhatikan latihannya, tapi dia merasa itu lebih seperti siksaan. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mempelajarinya, dan hutang yang kamu miliki. Bauer sedang duduk di atas papan kayu. Di tangannya yang gemuk, dia menggenggam banyak dokumen kontrak. Lu Zimei melihat semua kertas itu, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan melanjutkan seni Geno mengerikan yang seharusnya diajarkan Bauer padanya. Setelah sekian lama, dia telah mengeluarkan lebih banyak hutang. Hutang yang dia miliki sekarang adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayar kembali dalam beberapa masa kehidupan. Lu Zimei membenci dirinya sendiri karena tidak mampu menahan godaan yang disajikan oleh Bauer. Dia tertarik dengan pakaian dan kosmetik yang indah, jadi dia telah menandatangani sejumlah kontrak berbeda. Itu tidak adil. Dan tentu saja, karena dia tidak dapat membayar semuanya kembali, dia berpikir bahwa dia sebaiknya mendaftar untuk hutang yang lebih besar. Mari berhenti di sini, kita bisa melanjutkan ini besok. Bauer melihat waktu dan kemudian melompat dari papan kayu. Dia keluar dari gudang penyimpanan. Sialan nak, Lu Zimei berbaring di tanah seperti permadani, tidak bisa bergerak. Hansen sama sedihnya dengan Lu Zimei. Dia terus berjuang melawan jenis xenogenik yang berbeda dalam mimpi tempatnya ditempatkan. Dia tidak bisa berhenti, karena xenogenik terus berdatangan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi juga. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh. Karena dia ada di dalam mimpi, dia hanya bisa lelah secara mental. Tubuhnya baik-baik saja, jadi dia bisa terus bertarung tanpa istirahat. Dream Beast tidak ingin dia beristirahat. Namun, hal terburuk adalah Sky Heartlock bekerja dalam mimpi itu. Itu membuatnya tertekan. Hansen tidak tahu sudah berapa lama dia bertarung. Dia sudah cukup mati rasa sekarang. Ada banyak xenogenik dalam mimpi itu, dan mereka terbentang di hadapan Hansen dalam barisan tak berujung. Ada orang-orang seperti Swan Jade Spirits, tetapi banyak lainnya yang belum pernah dilihat Hansen sebelumnya. Semua xenogenik itu memiliki kekuatan yang berbeda juga. Mereka merasa begitu nyata bagi Hansen. Semuanya begitu jernih sehingga sulit untuk menentukan apakah itu benar-benar mimpi atau tidak. Hansen harus menggunakan semua yang dia bisa untuk bertarung, dan dia hampir mati dalam banyak kesempatan. Dream Beast memperhatikan Hansen dengan ekspresi aneh. Dia memberitahu Hansen bahwa dia akan menjadi sayuran jika dia meninggal dalam mimpi, dan itu bukanlah kebohongan. Dia bisa membuat Hansen mati secara mental jika dia mau. Tapi Dream Beast tidak berencana membunuhnya. Dia melakukannya agar Hansen akan bertarung tanpa henti dan memberikan segalanya. Dia ingin melihat berapa lama dia akan bertahan. Tapi penampilan Hansen di luar ekspektasi terliarnya. Hansen hanya harus bertahan hidup selama sebulan, dan dia sudah melampaui persyaratan itu. Hansen telah bermimpi, membunuh, selama 4 bulan. Dia belum binasa. Tidak aneh jika Hansen dapat membunuh xenogenik karena makhluk dalam mimpi itu diatur ke level Hansen. Bahkan yang lebih tinggi memiliki kekuatan yang sama dengan Hansen. Dia melakukan ini untuk melatih Hansen, agar Hansen bisa belajar lebih banyak tentang xenogenik. Melalui semua ini, dia akan mendapatkan pengetahuan. Tetapi di tengah semua pertempuran yang konstan dan intens itu, Hansen tidak tergelincir sekalipun. Tekadnya masih terfokus dengan sempurna. Sulit membayangkan Eru bisa memiliki kemauan yang begitu kuat. Orang ini pasti pernah mengalami sesuatu sebelumnya. Bagaimana keinginannya dibandingkan dengan Lone Bambu? Apakah dia sama dengan Lone Bambu, karena dia memiliki kemauan yang tidak bisa dipatahkan? Dream Beast tampak bingung. Namun, kemauan Hansen semakin lemah. Meski begitu, dia tidak akan terbunuh. Dream Beast tahu betapa menakutkannya semua itu. Dia lebih suka jiwanya terbunuh daripada menyerah. Tidak semua makhluk memiliki dorongan seperti itu. Untuk Dream Beast, wasiat Hansen bersinar seperti perhiasan. Dream Beast menghela nafas. Matanya terlihat seperti melamun, dan kemudian dia menghilangkan mimpinya dari Hansen. Dia tidak ingin Hansen terbunuh. Jika semuanya terus berjalan, jiwa Hansen mungkin telah habis. Kemudian, dia benar-benar akan mati, dan tidak hanya dalam mimpi. Jatuh. Tubuh Hansen jatuh ke tanah. Otaknya berdengung, dan rasanya seperti siap meledak. Itulah kondisi seseorang yang kelelahan mental. Dream Beast memanggil seseorang untuk mengembalikan Hansen ke pulaunya. Dia mengambil beberapa hari berikutnya untuk istirahat, dan dia perlahan menjadi lebih baik. Ketika Hansen pulih, keinginannya jauh lebih jelas. Kekuatan inderanya lebih tajam, tapi hal yang membuat Hansen paling bahagia adalah dia sekarang bebas. Dia tahu bahwa Dream Beast hanya melatihnya, tetapi dia masih sangat menyukai perasaan kebebasan. Saat dia masih tidur, dia membiarkan Bubble menirunya di tempat tidur. Kemudian, dia menyelinap kembali ke aliansi. Dia memegang Linger dan menciumnya. Lalu, dia menggendong Ji Yanran. Hansen berpikir itu adalah hal terbaik yang pernah ada. Tidak ada yang mengganggu Hansen, dan dia menghabiskan bulan berikutnya dengan bersantai.
Dia hampir lupa bahwa dia masih memiliki 2 Sky Heart Locks padanya. Hari-hari bahagia berlalu, dan 2 bulan setelah kembali ke Dream Island, Tousan Federkren datang mengunjunginya. Dia punya berita untuk disampaikan. Ruang Xenogenik Dewa Kuno, tempat apa itu? Hansen bertanya pada Tousan Federkren, dilanda kebingungan. Dia tidak tahu mengapa pemimpin Sky Palace ingin mengirimnya ke sana. Tousan Federkren tampak cemas, dan dia berkata, ruang Xenogenik Dewa Kuno adalah ruang Xenogenik di samping sistem Baron. Kita tidak memilikinya, tetapi setiap kali dibuka, ada tempat yang tersedia untuk kita. Aku tidak berharap pemimpin memilih kamu. Petik 2. Apakah ada manfaatnya pergi? Hansen bertanya. Tentu saja, meskipun sangat besar, ini juga berbahaya, aku harus mencatat. Bahkan Earl atau Marquise teratas mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup dari tempat-tempat seperti itu, kata Tousan Federkren. Apa manfaatnya? Hansen menyaring bagian berbahaya itu. Dia takut akan bahaya, tetapi jika pemimpin ingin dia pergi ke sana, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal itu. Xenogenik di ruang Dewa Kuno berbahaya, tapi aku tidak tahu secara spesifik. Aku belum pernah ke sana sebelumnya, tetapi tuan aku mengatakan bukan hanya Xenogenik yang harus kamu waspadai. Ada juga ras lain yang akan masuk saat kamu masuk. Tousan Federkren menjelaskan apa yang dia ketahui. 2022 Ruang Dewa Kuno. Suasana hati Hansen sedang buruk. Dia telah berada di Dewa Kuno selama setengah hari, dan dia sudah berjalan 30 mil. Dia berkeringat. Di bawah perlindungan Yun Changkong, tetua ke-10, Hansen tiba di Ruang Dewa Kuno. Namun, ketika dia tiba, dia menyadari bahwa ada kekuatan yang telah menjeratnya. Kekuatan yang dia rasakan mengingatkan pada Sky Heart Lock. Itu sedikit berbeda, tetapi efeknya serupa. Itu menghalangi gerakan Hansen. Sekarang Hansen tahu mengapa pemimpin membuatnya menderita Sky Heart Locks. Itu karena dia ingin dia mengalami bagaimana rasanya terhambat. Pemimpin Sky Palace telah merencanakan untuk mengirim Hansen ke sini sejak lama, itu jelas. Sayang sekali Sky Heart Locks belum rusak. Jika ya, batasan ruang Dewa Kuno tidak akan terlalu sulit. Namun, ruang Dewa Kuno tidak seberbahaya yang dia kira. Selain bebatuan di mana-mana, Hansen berjalan sepanjang hari tanpa menemukan satu pun Xenogenik. Yun Changkong memberitahu Hansen bahwa tugasnya di sana adalah berburu Xenogenik. Xenogenik di sana istimewa, dan gen mereka cukup unik. Semakin banyak yang berhasil diambilnya, semakin baik. Tetapi hingga saat ini, dia belum dapat menemukan satu pun. Tanpa ada yang bisa ditemukan, tidak ada yang bisa dibunuh. Tiba-tiba, Hansen melihat sesuatu bergerak di atas gunung batu kecil. Itu adalah sejenis makhluk, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, pemandangan itu membuat Hansen mengerutkan kening. Hansen, orang itu melihat Hansen dan berteriak keras. Kemudian mereka mendekati Hansen. Mengapa aku melihat kamu di mana-mana? Hansen berkata kepada Haier dari Pirate. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Haier adalah Earl sekarang. Kehadirannya jauh lebih kuat daripada saat dia bertemu dengan Buddha. Seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Aku pikir Burning Lamp Alpha mengubah kamu menjadi semut. Bagaimana kamu sembuh? Petik 2. Haier memandang Hansen dengan penasaran. Itu hanya tipuan kecil. Dia tidak benar-benar melakukan apapun. Hansen tersenyum. Dia sedang tidak mood untuk menjelaskan sesuatu padanya. Haier tersenyum dan berkata, ya, karena nasib kita berulang kali terjalin, mengapa kita tidak bekerja sama sekali lagi? Bersama-sama kita bisa membunuh Xenogenik Dewa Kuno. Petik 2. Tidak, aku lebih suka sendirian. Aku ditakdirkan untuk sendirian. Siapapun yang mengikuti aku akan mengalami nasib buruk. Hansen tidak ingin dia dan kesulitannya untuk bergabung dengannya. Haier menyeringai dan berkata, tapi ini takdir. Seorang peramal memberitahuku, aku terhubung dengan baik dengan penyendiri, jadi itu berarti kita ditakdirkan untuk bersama. Kita adalah mitra, kamu tahu. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengikuti, tetapi aku tidak akan berbagi satu pun Xenogenik dengan kamu. Hansen mengangkat bahunya. Ah, jadi kamu tidak diberitahu. Sang Buddha juga mengirim seseorang ke tempat ini. Menurutmu apa yang mungkin terjadi jika dia melihatmu? Haier tidak marah, dan dia terus berbicara saat dia mengikuti di belakang Hansen. Aku tidak takut dengan Burning Lamp Alpha, jadi mengapa aku harus takut pada muridnya? Bahkan jika aku takut, apakah bekerja sama denganmu seharusnya membuatku menjadi tidak takut? Kata Hansen. Sang Buddha mengirim seorang Marquise Buddha. Dia tidak sekuat Seven Spirit, tapi dia adalah orang yang penting bagi mereka. Namun, itu bukanlah hal yang perlu kamu ketahui. Hal yang paling penting adalah Sang Buddha bekerja sama dengan iblis. Para iblis adalah musuh Sky Palace, dan mereka mengirim seseorang bernama Sharon. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya situasi kamu? Haier berkata. Siapa Sharon? Hansen terus berjalan dengan lesu, seolah dia tidak peduli sama sekali. Kamu tidak tahu siapa Sharon? Haier bertanya pada Hansen dengan kaget. Apakah aku harus tahu siapa dia? Hansen mengangkat bibirnya. Hai, akhirnya percaya bahwa Hansen benar-benar tidak tahu. Kamu adalah murid Knife Queen, dan apa yang kamu lakukan? Pernahkah kamu mendengar tentang lone bambu dari Sky Palace? Petik 2. Ya, kata Hansen dengan santai. Baik, reputasi Sharon dengan iblis mirip dengan lone bambu di Sky Palace. Mereka sering disebut bersama. Dia sudah menjadi Marquise, jadi kamu pasti tahu apa yang akan terjadi jika kamu melihatnya, kata Haier.
Orang-orang membicarakan aku dalam kapasitas yang sama dengan Lone Bambu juga. Itu berarti aku tidak perlu takut pada Sharon itu. Han Sen tertawa. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu kamu. Seven Spirit hampir membunuhmu. Sharon jauh lebih baik dari Seven Spirit. Haier menatapnya dengan jijik. Han Sen tertawa dan tidak menjelaskan lagi. Karena Sky Palace cukup pribadi, berita dari dalam jarang menyebar keluar. Tidak banyak orang luar yang tahu tentang dia dan Lone Bambu. Bahkan jika aku takut pada Sharon, apa gunanya membawamu bersamaku? Jangan bilang kamu pernah bertarung dengannya sebelumnya, kata Han Sen dengan santai. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku tahu bahwa ada tempat rahasia di ruang Dewa Kuno. Aku bisa membawa kamu ke sana, di mana kita bisa melawan Xenogenik dan menghindari pertemuan dengan Sharon. Apakah kamu ingin bekerja sama atau tidak? Kita membagi Xenogenik 50-50. Aku juga bisa membantu membunuh mereka, kata Haier. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Tempat macam apa itu? Han Sen telah berjalan begitu lama, dan meskipun begitu, dia belum melihat satu pun Xenogenik. Dia pikir dia tidak akan berhasil dengan baik. Tempat itu misterius. Ketika Pirate dahulu kala datang ke sini, mereka menemukannya secara kebetulan. Tidak ada orang lain yang dapat menemukannya tanpa aku membimbing mereka ke sana. Haier tampak sombong. Jika itu sebaik yang kau pimpin aku untuk percaya, maka kurasa aku bisa bekerja sama denganmu, kata Han Sen. Tentu saja, kita akan pergi sekarang, Haier berkata, lalu terus berjalan. Setelah mereka bertemu di surga suci, dia sedikit lebih memahami Han Sen. Dia tahu Han Sen adalah tipe yang bisa dipercaya, dan selama dia mendapatkan semacam keuntungan, dia tidak akan mengkhianati dan membunuhnya. Ditambah, Haier memiliki sistem pertahanan rahasia. Dia tidak takut Han Sen mengkhianatinya. Han Sen kemudian mengikuti Haier. Ada banyak bebatuan di sekitarnya, tapi itu saja. Tidak ada tempat bagi makhluk-makhluk itu untuk bersembunyi, jadi peluang untuk menemukan makhluk-makhluk di sana hampir nol. Tubuh Han Sen dibatasi oleh kekuatan ruang Dewa Kuno. Bersama-sama, pasangan itu berjalan puluhan mil. Mereka akhirnya berkeringat begitu banyak, seolah-olah mereka baru saja keluar dari mata air. Ini dia. Haier melihat petanya dan berhenti di dekat celah. Han Sen memeriksa celah itu dan memperhatikan betapa bengkoknya itu. Hanya satu orang yang bisa masuk pada satu waktu, menyelinap ke samping. Ada banyak celah seperti ini di ruang Dewa Kuno juga. Haier masuk lebih dulu, dan Han Sen mengikutinya dari belakang. Mereka berdua bergerak di sepanjang celah selama beberapa mil, hingga akhirnya, ruang yang mereka tempati mulai melebar. Di dalam pegunungan, ada gua raksasa. Han Sen melihat patung yang terbuat dari batu hanya duduk di sana, tapi tingginya setidaknya 100 meter. Di depan patung, Han Sen dan Haier sekecil dua semut. 2023 Ghost Face Spider. Han Sen tidak tahu ras mana yang digambarkan oleh patung ini. Kepalanya adalah domba, dan tubuhnya seperti manusia. Ia juga memiliki sayap, itu tampak seperti dewa domba prasejarah. Untungnya, tidak ada domba seperti itu di sekitar. Kalau tidak, dia akan menyebut mereka kakek. Mengapa tempat ini memiliki patung? Apakah Xenogenik membuat patung? Han Sen bertanya dengan bingung. Kousan Federkren telah memberitahu Han Sen beberapa hal tentang ruang Dewa Kuno, tetapi langit muda belum benar-benar ada di sini. Dia tidak mungkin tahu seperti apa Xenogenik itu sebenarnya. Haier berkata, ini bukan patung. Ini adalah rumah bagi Xenogenik Dewa Kuno. Petik 2. Sebuah rumah. Han Sen terkejut, jadi dia melihat patung itu lagi. Iya, jika tidak, mengapa mereka disebut Xenogenik Dewa Kuno? Itu karena Xenogenik ini hidup di patung-patung kuno. Kamu datang ke sini dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Knife Queen tidak memberitahumu. Haier bertanya, tampak bingung. Han Sen menurunkan bahunya. Dia juga tidak tahu mengapa pemimpin Sky Palace melakukan ini. Mengirimnya ke sini tanpa memberinya sedikit pun informasi adalah aneh. Dia tidak dapat memahami apa yang diinginkan pria itu. Haier ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi suara dingdong terdengar di gua raksasa. Dia dengan cepat tutup mulut dan pergi bersembunyi di celah. Han Sen melihat ke arah suara itu. Gema itu bergema di sekitar ruangan, tapi kekuatan Han Sen masih bisa memberitahunya dari mana asalnya. Itu berasal dari lubang hidung patung. Tidak lama kemudian, seekor laba-laba selebar 3 meter meluncur keluar dari lubang hidung. Laba-laba itu hitam dengan beberapa pola merah menyala di atasnya. Tubuhnya terlihat seperti logam, dan pola di punggungnya tampak seperti wajah humanoid. Ini adalah Ghost Face Spider Dewa Kuno. Ini adalah Earl Xenogenik. Jangan menyerang dulu, karena mereka selalu bekerja dalam kelompok. Pasti ada lebih banyak dari mereka di dalam patung. Seorang Marquise bahkan mungkin tinggal di dalam. Kita harus mendiskusikan rencana tindakan kita sebelum akhirnya kita dikepung, kata Haier. Han Sen memandang Ghost Face Spider dengan ekspresi bijaksana. Dia telah melawan laba-laba ini dalam mimpinya. Faktanya, dia telah melawan cukup banyak dari mereka. Dia tahu banyak tentang laba-laba dan kekuatan yang dimilikinya. Mimpinya adalah berlatih untuk ini. Kenapa dia tidak memberitahuku saja? Mengapa dia mencoba menakut-nakuti aku seperti itu? Han Sen bertanya-tanya. Tapi Han Sen tahu bahwa jika pemimpin Sky Palace memberinya file tentang semua Xenogenik, dia hanya akan melihatnya sekilas. Dia tidak akan meneliti musuh dengan benar. Namun, mimpi itu membuat Han Sen mengingat makhluk itu dengan jelas. Dia tahu segalanya tentang mereka, sampai tingkat yang tidak akan pernah berkurang.
Keefektifan kedua metode pengajaran itu bahkan tidak sebanding. Hansen memanggil mantra sebagai pistol di tangannya. Kemudian, dia memanjat ke celah dan mengangkat senjatanya. Dia membidik Ghost Spider yang muncul dari lubang hidung. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak akan menembak Ghost Face Spider dari jarak itu, bukan? Ghost Face Spider sangat kuat untuk Earl. Haier tersentak. Haier tahu bahwa Hansen tidak akan kesulitan membunuh Ghost Face Spider, tapi jarak antara mereka dan makhluk itu lebih dari 3 km. Kekuatan Earl akan melemah dalam jarak jauh, dan sisa kekuatan tidak akan cukup untuk membunuh Ghost Face Spider. Pang! Suara tembakan terdengar, dan peluru menembus di kejauhan. Itu mengenai punggung laba-laba. Bagian pola wajah yang menyusun mata kirinya adalah titik lemahnya. Hansen telah membunuh terlalu banyak dari mereka dalam mimpi yang dideritanya, jadi dia sangat mengenal mereka. Darah mulai mengalir dari luka tembak di punggung makhluk itu. Kemudian, itu terbalik dan jatuh. Itu bertemu dengan tanah dengan suara keras. Earl Xenogeneik terbunuh. Ghost Face Spider, ditemukan gen Xenogenik. Pengumuman itu terdengar di kepala Hansen. Haier kaget. Kekuatan Hansen jauh lebih kuat dari Earl rata-rata untuk membunuh laba-laba dalam jarak yang begitu jauh. Namun, setelah bidikan itu, lebih banyak laba-laba mulai muncul dari lubang hidung dan telinga patung. Ada banyak sekali dari mereka. Tapi penglihatan dan indera mereka agak terbatas, jadi mereka tidak tahu di mana Hansen berada. Pang! Tembakan lain terdengar, dan peluru menembus punggung laba-laba lain. Dia masih membidik lokasi mata kiri. Hujan tembakan menyusul, saat setiap laba-laba ditembakkan dari patung. Laba-laba tidak terlalu cerdas, dan mereka tampaknya hanya mengandalkan naluri dasar. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan Hansen. Hansen membunuh laba-laba itu satu persatu, menjatuhkan lusinan dalam waktu beberapa detik. Haier memandang Hansen dengan kaget, saat pikirannya melayang keluar angkasa. Haier merasakan hawa dingin di hatinya. Persenjataan genonya yang tampak seperti pistol memiliki jangkauan yang luar biasa. Dia tidak pernah tahu apakah Hansen memutuskan untuk menggunakannya untuk membunuhnya. Dia yakin dia bisa menghindari serangan itu jika dia siap. Tapi dia tidak bisa waspada setiap jam siang dan malam. Kekuatan Hansen benar-benar menakutkan. Dan dia hanya seorang Earl. Jika dia menjadi raja atau makhluk dewa, dia mungkin bisa membunuh seseorang dengan menembak melalui kerak atau inti planet. Musuh tidak akan pernah tahu bagaimana mereka mati. Ghost Face Spider terus memanjat, dan mereka terus menembakkan jaring laba-laba. Mereka tidak tahu di mana Hansen berada, dan mereka secara membabi buta menembakkan sutra mereka kemana-mana. Itu jelas tidak efektif pada Hansen. Dan laba-laba terus ditembak, seolah-olah mereka hanya latihan target untuknya. Setelah membunuh 100 Ghost Face Spider tingkat Earl, Hansen akhirnya mendengar pengumuman untuk memberitahunya bahwa dia telah memperoleh jiwa binatang. Hansen membunuh beberapa lagi, dan kemudian teriakan aneh terdengar. Itu berasal dari mulut patung. Seekor laba-laba yang 2 kali lebih besar muncul. Itu adalah Ghost Face Spider level Marquise. Haier berteriak. Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berhenti menembak. Dia menunggu sampai Ghost Face Spider raksasa mengungkapkan punggungnya kepada mereka. Dan ketika itu terjadi, dia menarik pelatuknya. Pang! Sebuah peluru mengenai punggung Ghost Face Spider, dan itu merusak mata kiri pola itu. Ghost Face Spider level Marquise jatuh. Haier memandang Hansen dengan tidak percaya. Dia mampu membunuh Ghost Face Spider kelas Marquise dengan satu pukulan. Dia tidak tahu apa kekuatan Hansen lagi. Belum lama kita terakhir bertemu, jadi bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Hai, teringat kembali saat bertemu Hansen di surga. Dia adalah orang yang berbeda, dan dia jauh lebih kuat sekarang. Haier mengira dia telah naik level dengan cepat, tetapi jelas baginya bahwa Hansen jauh lebih cepat. 2024 awal dari Dewa Kuno, subscribe Penatua. Secara total, 187 Earl dan 2 Marquise Ghost Face Spider telah dibunuh dengan satu pukulan oleh Hansen. Tidak ada yang dibiarkan hidup, dan tidak ada yang membutuhkan 2 kali serangan untuk menghabisinya. Kekuatan Hansen menakutkan. Berlatih di dalam mimpi itu adalah salah satu alasannya. Jika dia tidak menahannya, dia tidak akan mengetahui kelemahan sebenarnya dari Ghost Face Spider, dan dia tidak akan bisa membunuh laba-laba Marquise dalam satu serangan. Tapi meski membunuh begitu banyak laba-laba, dia hanya mendapatkan satu jiwa binatang untuk dirinya sendiri. Itu adalah kekecewaan bagi Hansen, secara keseluruhan. Hansen memastikan tidak ada lagi laba-laba yang menunggu untuk muncul dari patung, lalu pasangan itu merangkak keluar dari celah dan mulai memotong tubuh. Xenogenik ruang Dewa Kuno berbeda dari yang ditemukan di tempat lain. Gen Xenogenik dari Ghost Face Spider adalah bola kecil. Mereka tampak seperti mutiara. Setelah Hansen mengeluarkan salah satu bola kecil itu, Haier tampak ragu-ragu. Dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak berpikir dia harus mengambil rampasan apapun. Dia pasti tidak berpikir dia harus membaginya 50-50. Tapi Hansen melanjutkan dan membagi bola menjadi 2. Dia menempatkan setengah dari mereka di sakunya dan kemudian memanjat patung itu. Haier tidak ragu untuk mengumpulkan orb lainnya. Tanpa pimpinan Hai, Hansen tidak akan bisa menemukan gua ini. Ada terlalu banyak celah dan jurang yang harus dilalui, dan meskipun berjalan sangat lama, sangat tidak mungkin tersandung pada patung ini. Jadi, Hansen berpikir pembagian rampasan itu cukup adil. Informasi sangat berharga, tapi masih banyak manfaat yang bisa dilihat, jadi perjalanan mereka belum berakhir.
Di dalam gua senogenik Dewa Kuno, banyak barang menunggu mereka. Haier menyingkirkan bola yang dia kumpulkan dan mengikuti ke arah Hansen. Dia naik ke bahu patung. Kemana kita harus pergi? Hansen bertanya, sambil mengamati kepala patung itu. Dengan pengetahuannya tentang Ghost Face Spider, dia tahu bahwa penciptaan mereka adalah proses yang aneh. Jika asalnya tidak dihancurkan, Ghost Face Spider akan terus bertelur. Biasanya, mulut patung adalah yang paling dekat dengan permulaan Dewa Kuno. Tapi barang-barangnya selalu ada di dalam patung, jelas Haier. Apa itu permulaan dari Dewa Kuno? Hansen bertanya. Kamu tidak tahu. Haier terkejut, tapi dia tahu Hansen tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Jadi, dia melanjutkan untuk menjelaskan. Awal dari Dewa Kuno adalah asal muasal Xenogenik. Itu adalah hal paling berharga di ruang Dewa Kuno. Jika kamu bisa mendapatkan permulaan Dewa Kuno, kamu dapat terus melahirkan Xenogenik Dewa Kuno selamanya. Hal-hal itu penting untuk faksi besar. Tentunya kamu harus tahu ini. Petik 2. Hansen mengangguk, lalu dia naik ke mulut patung. Haier masuk bersamanya, dan bagian dalamnya sangat besar. Ada jalan setapak yang lebarnya hanya beberapa meter. Itu sangat rendah, jadi mereka harus membungkuk untuk melewatinya. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, mengapa kamu memutuskan untuk datang? Haier bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berjalan. Hansen tidak menjawab. Dia tidak tahu apa itu permulaan Dewa Kuno. Dia telah melihatnya dalam mimpi, tetapi dia tidak pernah diberitahu namanya. Alih-alih memberitahunya, Dream Beast telah menggunakan mimpi itu untuk memberitahu dia tentang hal-hal yang perlu dia ketahui. Itu lebih mudah dari yang diperkirakan Hansen. Mungkin mereka telah membunuh semua Ghost Face Spider, karena mereka tidak bertemu lagi di sepanjang jalan. Mereka berjalan selama 2 atau 3 jam di dalam patung, di jalan yang membawa mereka melalui banyak rute berbeda. Akhirnya, mereka menemukan permulaan Dewa Kuno. Itu adalah tablet seukuran tangan. Warnanya abu-abu, tapi memiliki sejumlah cahaya merah. Itu juga memiliki pola yang menghiasi Ghost Face Spider. Haier mengeluarkannya dari tempatnya tertanam di celah batu. Dan saat dia melakukannya, pola di tablet menjadi redup. Cahaya merahnya menghilang. Hanya ada satu dari mereka. Jika mau, kamu bisa memilikinya dulu. Haier memberikan awal dari Dewa Kuno, yang berhubungan dengan Ghost Face Spider, kepada Hansen. Aku akan mengambil yang berikutnya. Hansen tidak menerima permulaan Dewa Kuno. Dalam mimpinya, dia ingat bahwa Ghost Face Spider adalah salah satu varietas yang lebih lemah. Di sana ada Xenogenik lain dengan awal dari Dewa Kuno yang jauh lebih kuat dari Ghost Face Spider. Setelah itu, Hansen berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Tubuh mereka terikat oleh ruang Xenogenik, sehingga mereka tidak dapat berjalan dengan sangat cepat. Dan mereka juga tidak bisa terbang. Ketika mereka muncul, mereka turun dari patung itu dan memasuki sebuah gua di dekatnya. Kamu telah memberi aku awal dari Dewa Kuno ini. Tidakkah kamu takut bahwa tidak ada lagi yang bisa ditemukan nanti? Haier berkata saat dia memainkan permulaan Dewa Kuno, tersenyum pada Hansen dari belakang. Tidak masalah, terima itu sebagai hadiah untuk informasi yang telah kamu berikan kepada aku, kata Hansen dengan santai. Aku jadi lebih menyukaimu. Jika Rebate tidak menginginkanmu lagi, kamu bisa dengan senang hati datang dan tinggal bersama kami Pirates. Jika kamu mengikuti aku dapat memperlakukan kamu dengan semua yang kamu inginkan, kata Haier. Kita bisa membicarakannya ketika saatnya tiba, kata Hansen dengan lesu. Dia tidak terlalu tertarik. Dia pernah mendengar tentang Pirates sebelumnya. Mereka adalah sekelompok pencuri, tetapi hal-hal yang mereka curi sangat besar. Mereka bukan tipe yang mencuri dari makhluk biasa. Mereka telah mencuri dari banyak ras tinggi dan mendapatkan banyak musuh di seluruh dunia Geno. Karena pirate begitu kuat, di antara alasan lain, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Hansen tidak ingin menjadi pencuri. Bahkan jika Hai dengan tulus mengundangnya, dia tidak akan menerima tawaran itu. Dan di atas semua itu, Haier sepertinya selalu memiliki sifat jahat. Siapa yang tahu apa rencananya yang sebenarnya? Hanya ada satu cara untuk mengejar patung itu, dan setelah 8 mil mengikutinya, mereka belum menemukan satu cabang pun yang mengarah ke tempat lain. Tapi mereka akhirnya mendengar suara air. Itu mirip dengan suara air terjun besar. Mereka saling memandang dan melambat. Mereka berjalan 3 mil lagi, dan saat itulah jalan setapak kembali diperlebar. Memang ada air terjun. Itu tampak seperti galaksi di bagian terdalam gua. Suara air sangat keras. Di belakang air terjun itu ada patung perak. Air terjun tersebut keluar dari pusar patung. Tubuh bagian bawah patung itu seperti kuda. Tubuh bagian atas adalah tubuh manusia. Ia memiliki kepala burung, dan juga memiliki sayap. Itu terlihat sangat aneh. Apakah tetua kamu memberitahu kamu Xenogenik apa yang mungkin dimiliki patung ini? Hansen bertanya pada Haier. Haier menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ketika dia datang ke sini, dia terluka parah. Dia tidak menyentuh patung itu dari sebelumnya, jadi dia tidak mungkin datang sejauh ini. Aku sama sepertimu sekarang, tidak mengerti. Petik 2. Saat mereka berbicara, monster perak muncul dari air di bawah patung. Ia naik ke air terjun dan memasuki pusar patung perak. 2025 kumbang bersayap perak. Xenogenik itu tampak seperti seluruhnya terbuat dari perak. Ini terlihat seperti trilobita, namun, panjangnya 1 meter. Ketika Hansen melihat Xenogenik perak yang tampak seperti trilobite, dia mengerutkan kening.
Dalam mimpinya, dia tidak menemukan Xenogenik ini. Apakah itu Xenogenik dewa kuno yang tidak disadari oleh Dream Beast? Han Sen tetap berpikir, belum siap untuk mengambil tindakan. Dia membunuh Ghost Face Spider dengan sangat percaya diri karena dia tahu siapa mereka. Tetapi menghadapi sesuatu yang tidak diketahui itu bodoh, dan dia tidak yakin ingin mengambil risiko. Apakah kamu tahu tentang Xenogenik ini? Han Sen memandang Haier. Hai baru saja menggelengkan kepalanya. Kamu harus menembak ke dalam air. Mungkin ada Xenogenik perak lain yang bersembunyi di dalamnya. Petik 2. Han Sen mengerutkan kening. Tanpa mengetahui apa yang dia hadapi, dia tidak ingin menembakkan peluru. Ghost Face Spider tidak cerdas, jadi mereka tidak dapat membedakan dari mana peluru itu ditembakkan. Namun, itu tidak berarti bahwa Xenogenik lainnya sama. Menyerang secara acak, tanpa hati-hati, bisa membahayakan mereka. Mereka terikat oleh kekuatan yang mengatur ruang dewa kuno. Meskipun itu tidak mempengaruhi kekuatan mereka, kecepatan mereka sudah pasti diturunkan. Reaksi mereka terhadap bahaya akan jauh lebih lambat. Mereka tidak bisa mengambil risiko yang tidak perlu. Setelah membiarkan keheningan sedikit mereda, Han Sen menggerakkan jarinya. Gas merah keluar dari ujung jarinya. Malaikat kematian muncul, memegang sabit kristal merah. Itu lepas landas terbang di sekitar gua sebelum menuju kolam air di dekat air terjun. Haier melihat ke arah penuai merah dengan rasa ingin tahu. Dia terbiasa dengan Han Sen yang memiliki semua perilaku trik, tetapi dia masih tertarik untuk mencari tahu apa yang mampu dilakukan oleh malaikat kematian. Ketika malaikat kematian mencapai air itu meledak. Sebuah Xenogenik yang tampak seperti trilobita tiba-tiba muncul, melompat untuk memakan malaikat kematian merah itu. Reaksi malaikat kematian merah itu cepat, dan mengenai cangkang perak makhluk itu. Malaikat kematian adalah benda kecil yang kuat, tetapi yang dilakukannya hanyalah meninggalkan bekas kecil di cangkang. Itu pasti tidak bisa menembusnya. Pang, pang, pang. Lebih banyak Xenogenik perak melompat keluar dari air. Mereka seperti bola meriam, melesat ke arah malaikat kematian merah. Sabit malaikat kematian merah tidak bisa menahan beban kekuatan seperti itu, dan salah satu Xenogenik perak mampu menyerang tubuhnya. Untungnya, malaikat kematian merah itu terbuat dari asap. Setelah Xenogenik perak memecahkan bentuknya yang berkabut, ia dapat dengan cepat menyusun ulang dirinya sendiri. Tapi Xenogenik perak tidak akan menyerah, dan mereka berulang kali mencoba menyerang malaikat kematian merah. Ketika rahang Xenogenik menutup sabit malaikat kematian merah, senjata itu tergigit. Kemudian, semakin banyak Xenogenik perak melompat untuk menggigit sabit merah itu sendiri. Tidak lama kemudian, semuanya telah dikunyah dan dipecah menjadi beberapa bagian. Sabit kristal merah adalah senjata terkuat yang dimiliki malaikat kematian merah. Itu juga merupakan kelemahan terbesarnya. Setelah rusak, malaikat kematian merah akan menghilang. Setelah malaikat kematian merah dihancurkan, Xenogenik perak mulai berenang di dalam air seperti legiun buaya mencari daging manusia. Mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, dan belum lagi kekuatan fisik mereka. Makhluk-makhluk ini pasti termasuk yang terbaik dari Earl di luar sana. Ada lusinan juga, ini akan sulit untuk ditangani, kata Han Sen pelan. Jika dia hanya harus berurusan dengan Xenogenik perak yang dia lihat sejauh ini, dia tidak akan takut. Tetapi jika para Earl sekuat itu, maka kekuatan seorang Marquise yang potensial tidak akan terbayangkan. Han Sen beristirahat sebentar, lalu menyusun ulang malaikat kematian merah. Dia mengirimkannya ke air lagi. Xenogenik perak belum jauh di dalam air, jadi malaikat kematian merah menukik ke bawah. Dan kemudian, Xenogenik perak tenggelam. Xenogenik perak lainnya mulai muncul setelah malaikat kematian merah lagi. Han Sen mengubah senapan snipernya menjadi peluncur roket, lalu dia memasangnya di bahunya dan menembakkannya ke malaikat kematian merah. Sekelompok yang terdiri dari selusin Xenogenik perak menempel pada sabit malaikat kematian merah, segera memecahkannya, tepat saat roket datang. Ledakan. Cahaya jamur putih meledak dari tengah kerumunan Xenogenik perak. Kekuatan itu menghancurkan setiap Xenogenik. Tapi tubuh Xenogenik perak itu bersinar dengan aura yang aneh. Mereka tetap berada di dalam api, dan kekuatan ledakan dari roket tidak mampu menghancurkan tubuh mereka. Itu adalah perlindungan kuat yang mereka miliki. Bahkan mantra tidak bisa menerobosnya. Han Sen memuji mereka. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lari, Haier berkata, sebelum mulai berlari. Xenogenik perak bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat, berebut di atas bebatuan. Kecepatan mereka menakutkan. Han Sen tidak bergerak. Dia berdiri teguh dengan peluncur roketnya, lalu menembakkan roket lain ke arah Xenogenik perak. Kali ini, bagaimanapun, dia telah melapisi efek turtle di atas roket. Ledakan. Sebuah roket meledak di tengah gelombang Xenogenik perak. Mereka memiliki aura di sekitar mereka, melindungi mereka dari ledakan. Itu juga melindungi mereka dari turtle, mencegah simbol menempel pada mereka. Itu telah diblokir. Berdengung. Sebelum Han Sen bisa menyerang lagi, Xenogenik perak terbang keluar dari pusar itu. Itu terlihat seperti yang pertama mereka lihat di air. Yang satu ini memiliki sayap perak transparan. Ia bisa terbang dengan sangat cepat. Ada 4 atau 5 dari mereka terbang menuju Han Sen, secara total. Mereka segera mencapai garis depan, membumbung ke arahnya. Han Sen tidak mundur. Dia mengeluarkan Blood Feather Knife dan menggunakan kekuatan pisaunya dan pedangnya pada bilahnya. Kemudian, dia menebas ke arah Xenogenik bersayap perak yang terdekat dengannya.
Kekuatan pisau dan pedang mengenai Xenogenik bersayap perak dan mengaktifkan armornya, tetapi kekuatan pisau dan pedang yang menakutkan itu cukup untuk menghancurkan aura dan memotong tubuh Xenogenik bersayap perak menjadi dua. Mutan Xenogenik Earl diburu. Silver Winged Beetle, ditemukan gen Xenogenik. Mendapatkan jiwa binatang kumbang bersayap perak mutan. Petik 2. Hansen senang, tetapi dia tidak punya waktu untuk berhenti dan melihat jiwa binatang barunya. Dia berlari menuju kumbang perak terdekat yang sedang menuju ke arahnya. Dia membunuh salah satu kumbang perak yang tidak bisa terbang. Kumbang perak itu bukanlah mutan. Mereka hanyalah kumbang perak Earl biasa. Sementara Hansen bersenang-senang membunuh kumbang, ada sesuatu yang berteriak di dekat patung perak itu. Ada monster seperti kaca berwarna perak keluar. Tubuhnya lebih dari 10 meter. Kepalanya memiliki janggut perak, dan ada 4 sayap transparan di punggungnya. Itu sudah mengarah pada Hansen. Cahaya perak keluar dari mulutnya, bergerak lebih cepat dari cahaya pisau dan udara pedang. 2026 serangga aneh menakutkan, subscribe Penatua. Tubuh Hansen terhalang oleh Sky Heart Locks dan ruang dewa kuno itu sendiri. Kecepatannya sangat lambat, tapi untungnya, sepatu kelincinya tidak terpengaruh. Dia masih bisa bergerak dengan kecepatan seorang duke. Saat dia menghindari cahaya perak, pola semut emas muncul di tubuh Hansen. Itu meningkatkan kekuatannya. Dia menebas serangga perak seperti kaca. Dong! Kekuatan pisau dan pedang melawan serangga kaca perak. Cahaya perak transparan muncul. Serangan Hansen tidak memecah cahaya sama sekali. Hansen kaget. Tubuhnya seperti Marquise biasa, dan dia memiliki buff tanda Raja Semut. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menjatuhkan Marquise. Tapi serangan dengan kekuatan penuhnya tidak mampu mematahkan pelindung serangga kaca perak itu. Itu adalah hal yang menakutkan untuk dipahami. Hansen menggunakan sepatu kelinci dan kecepatannya untuk bertarung dengan serangga kaca perak. Dia terus menyerang aura perisai, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Aura itu terlalu kuat, dan bahkan kekuatan pisau dan pedangnya tidak bisa menembusnya. Hansen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Kecepatan Hansen dibantu oleh sepatu kelinci, tapi Sky Heart Lock dan penghambat dewa kuno masih dimainkan. Di bawah tekanan pertarungan yang sulit ini, dia mulai merasa lelah. Tubuhnya sakit, dan dia merasa tidak enak. Ini tidak bisa dilanjutkan. Hansen ingin pergi, dan saat dia membuat keputusan, dia melihat Haier sudah lama pergi. Serangga kaca perak tidak lambat sama sekali. Itu terus mengejar Hansen, memuntahkan cahaya perak. Hansen mengatupkan rahangnya dan berlari menuju gua air terjun. Itulah satu-satunya cara untuk kembali, dan tidak ada tempat dia bisa bersembunyi. Dia lebih suka mengambil peluangnya di ruang yang lebih luas. Serangga kaca perak itu terbang. Maka Hansen terbang seperti burung phoenix untuk menukik dan menyerang punggungnya saat mengudara. Tapi kekuatan pisau dan pedang masih belum bisa mematahkan armor perak. Ini adalah pertama kalinya Hansen menemukan Xenogenik dengan pertahanan yang sangat tinggi. Hansen percaya itu pasti mutan Marquise Xenogenik yang hanya selaras dengan atribut pertahanan. Hansen terus bertarung, mundur sepanjang waktu. Dia berlari ke pusar patung perak itu. Jika dia akan kabur, dia tidak akan lari dengan tangan kosong. Dia ingin menemukan awal dari patung dewa kuno. Dia tidak bisa membunuh serangga itu, tetapi dia masih berpikir bahwa permulaan dewa kuno mungkin akan diperebutkan. Untungnya, patung itu harus menempuh banyak jalan berbeda. Jadi, Hansen menggunakan geografi unik untuk menerbangkan serangga kaca perak. Itu membuat segalanya lebih baik, tetapi itu juga menghabiskan banyak tenaga. Dia semakin lambat dan lambat seiring berjalannya waktu. Karena tidak ada orang lain di sekitar, Hansen memanggil Dongsuan armornya. Sirah Dongsuan mulai menyerap energi di atmosfer untuk membuat Hansen tetap bersemangat. Dengan begitu, dia bisa terus berjuang dan tidak gagal karena kelelahan. Sepertinya kumbang perak Xenogenik yang dia temui sebelumnya semuanya tidak ada. Setelah dia membunuh yang di luar, tidak ada lagi yang bisa ditemukan di dalam gua. Hansen terus menuju terowongan yang sama, dan 2 jam kemudian, dia menemukan permulaan dewa kuno yang tertanam di dinding. Itu adalah lempengan logam perak dengan bentuk yang tidak beraturan dan sembarangan. Namun ada simbol trilobita di atasnya, berkedip dengan cahaya perak. Hansen senang menemukannya, dan dia berlari ke sana dan membongkarnya. Serangga kaca perak sangat marah, dan keinginannya untuk membunuh Hansen bahkan lebih besar sekarang. Seekor serangga dan manusia bertarung di dalam gua itu. Hansen tidak bisa mematahkan armornya, dan dia terkena cahaya perak beberapa kali. Sirah Dongsuan juga dibelah di 1 atau 2 tempat. Hansen berencana menunggu sampai serangga kaca perak itu menghabiskan semua kekuatannya. Mungkin saat itu, auranya akan melemah juga. Tapi setelah bertarung selama 10 jam, Hansen merasa siap hancur. Aura serangga kaca perak, bagaimanapun, masih sama. Sudah terlambat bagi tubuh Hansen untuk menghindari serangan berikutnya. Cahaya perak serangga kaca menembus dirinya. Tubuh Hansen meledak seperti balon air. Itu hanya klon yang dia buat dengan Moon. Dan sementara serangga itu terganggu oleh Moon, Hansen berlari ke lorong yang lebih kecil. Dia menggunakan sutra Dongsuan untuk menyembunyikan kehadirannya, dan kemudian dia berhenti bergerak. Serangga kaca perak itu terbang dengan marah di sekitar gua, membuat suara melengking yang mengerikan. Setelah beberapa saat, serangga kaca perak terbang menjauh dari gua. Ketika itu terjadi, Hansen muncul dan mulai berjalan mundur dari cara dia datang. Serangga kaca perak terlalu kuat, terutama baju besi peraknya.
Kecuali dia menggunakan Super Spang, dia tidak berpikir dia bisa mematahkannya. Kekuatan Super Spang mungkin telah merusak baju besi, tetapi juga dapat menghancurkan tubuh sepenuhnya. Itu akan merampas potensi keuntungannya. Jika dia tidak menerima manfaat apapun, Hansen tidak akan repot. Hansen keluar dari celah, dan dia menemukan Hai berdiri di luar. Hansen beralih ke baju besi mantranya. Kamu lari dengan cepat. Hansen memandang Haier dan tersenyum. Haier tersenyum dan berkata, aku hanyalah seorang pirate. Aku tidak pandai dalam hal lain. Aku berlari cepat untuk mengamankan kelangsungan hidup. Tapi aku percaya padamu. Aku tahu kamu akan kembali hidup-hidup. Petik 2. Hansen duduk di lantai. Dia sangat lelah. Berat dari Sky Heart Locks dan kekuatan ruang dewa kuno telah sedikit menghalanginya, dan dia 10 kali lebih lelah dari yang seharusnya. Dia hampir menghabiskan seluruh cadangan energinya, hanya untuk melihatnya. Kemana kita pergi selanjutnya? Haier bertanya pada Hansen, duduk di seberangnya. Aku pikir kerja sama kita berakhir di sini. Setelah ini, kita akan berpisah dan tidak memiliki keterlibatan lebih lanjut, kata Hansen. Kamu terlalu kejam. Kita telah menentang kematian bersama. Petik 2. Tunggu, kamu baru saja meninggalkan aku untuk mati. Jangan coba-coba, seru Hansen, menghentikannya. Haier memutar matanya dan berkata, bagaimana kalau aku mempekerjakanmu untuk berburu xenogenik? Aku tidak tertarik. Hansen berbaring di lantai dan menutup matanya. Keringat menetes dari tubuhnya dan semua ototnya sakit. Seseorang di sini, kata Haier tiba-tiba. Hansen duduk, dan dia melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Haier. Beberapa orang datang, tetapi wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Namun, ada kepala botak di tengah-tengah mereka. Buddha, Hansen kaget. Lari, sampai jumpa lagi. Haier berbalik dan berlari, melupakan semua tentang permohonannya untuk bekerja sama. Dia benar-benar pandai berlari. Dia merasa tidak enak. Dia ingin pergi juga, tapi dia terlalu lelah. Dia lebih suka menyimpan energinya untuk bertarung daripada kabur. 2027 terjebak pertarungan. Kelompok itu melihat Hansen dan mendekatinya. Salah satunya adalah Buddha, dan salah satunya bertanduk ungu. Dia adalah seorang iblis. Yang lainnya terdiri dari ras yang berbeda. Totalnya ada 6 orang. Amitabha, Tuan Han, aku tidak percaya kita bertemu di sini sekali lagi. Sang Buddha, melihat Hansen, tampak seperti pembunuh. Aku juga tidak berharap melihat kalian di sini. Hansen duduk di tempatnya, tidak bergerak. Dia ingin istirahat lagi. Kamu Hansen. Pria iblis itu memandang Hansen dengan penuh minat. Hansen kembali menatap pria itu, menebak bahwa dia adalah Sharon yang sering diceritakan Hai kepadanya. Tidak seperti Lone Bambu, Sharon terlahir jenius. Dia jauh lebih baik daripada mereka yang memiliki level yang sama, dan dia tampaknya tidak pernah gagal dalam hal apapun. Dia telah mempelajari semua seni genonya dengan cepat, dan dia juga dikenal dapat meningkatkan teknik dan keterampilan. Itulah mengapa dia sangat baik. Sharon adalah orang langka yang memiliki 2 seni geno. Dia telah mempelajari Sutra Iblis Langit dan seni geno misterius lainnya. Dia telah digosok 2 kali, jadi dia benar-benar cukup kuat. Menurut Haier, dia bertaruh dengan setiap lawan yang memiliki level yang sama. Dia tidak pernah kalah sekalipun. Dia diharapkan menjadi dewa, suatu hari nanti. Tidak buruk, aku Hansen. Siapa kamu? Hansen bertanya, menatap Sharon. Dia tidak peduli apakah itu Sharon atau bukan, dia hanya ingin mengobrol basa-basi sehingga dia bisa beristirahat. Aku Sharon dari Iblis, jawab Sharon. Buddha di sebelah Hansen lalu berkata, Tuan Han, sepertinya kamu baru saja melalui perkelahian besar. Apakah ada patung dewa kuno di dekat sini? Petik 2. Jadi bagaimana jika ada? Hansen menjawab. Apakah kamu mendapatkan awal dari dewa kuno? Mata orang-orang menjadi cerah saat mereka terus memeriksa Hansen. Jika aku mendapatkannya, apakah aku masih di sini? Hansen mengangkat bibirnya dan menatap Buddha dengan jijik. Aku mengerti. Kalau begitu ayo kita jalan-jalan, kata Buddha kepada Hansen. Mengapa aku akan membawamu? Hansen bertanya dengan dingin. Itu bukan terserah kamu untuk memutuskan. Teriak seorang anggota parti mereka. Itu memiliki 6 kaki, dan tangannya yang seperti baja mengulurkan tangan untuk meraih Hansen. Asap hijau mengepul dari tangannya dan membentuk cakar besar. Itu akan menenggelamkan cakar ke tubuh Hansen. Hansen tidak bergerak. Dia menunggu sampai cakar hijau hampir mencapainya, lalu dia mengeluarkan Blood Feather Knife dan mengayunkannya ke cakar hijau. Orang berkaki 6 itu menembakkan pisaunya dengan pandangan meremehkan. Dia seorang Marquise, jadi dia tidak menganggap serius kelas Earl Hansen. Dia masih akan terus maju dengan serangannya dengan cakar hijau. Kaca. Kekuatan yang dimasukkan ke dalam Blood Feather Knife cukup untuk memotong cakar hijaunya. Dan itu tidak berakhir di situ. Pisau itu maju untuk menyerang makhluk berkaki 6 itu secara langsung. Makhluk berkaki 6 tidak mengharapkan Earl menjadi sekuat itu. Sudah terlambat baginya untuk mencoba menghindari serangan itu sekarang. Dan kemudian, tubuhnya dipotong di pinggang. Itu berjalan jauh, memotongnya menjadi 2. Itu tidak langsung membunuhnya, dan dia terus berteriak dari tanah sampai kekuatan Tit menghabisinya. Semua orang kaget, tidak ada yang meremehkan Hansen sekarang, dan mereka semua menatapnya dengan hati-hati. Tapi mereka tidak mundur, sebaliknya, sisanya menyebar untuk mengepung Hansen. Tit Knife sungguh kuat, puji Sharon. Membunuh pemula seperti itu bukanlah apa-apa, kata Hansen tanpa ekspresi.
Tuan Sharon, tidak ada gunanya berbicara dengannya. Ayo kalahkan dia, kata Buddha. Namun, Sharon tidak bergerak. Dia tersenyum dan berkata, aku telah mendengar Hansen membunuh Seven Spirit saat berada di surgamu. Infinite Buddha, kamu tidak boleh terlibat. Petik 2. Dia orang yang sangat mengerikan. Kita harus membunuhnya tanpa berpikir dua kali, kata Infinite Buddha. Masih salah untuk menggadaikan pekerjaan kamu pada orang lain. Mungkin kamu harus mengakhirinya sendiri. Apa yang kalian pikirkan? Hansen melihat makhluk lainnya. Ya, beberapa dari mereka mengangguk. Wajah Infinite Buddha berubah, tapi hanya sedetik. Dan kemudian, dia mengucapkan slogan Buddha. Amitabha, lalu aku akan melakukannya. Petik 2. Setelah itu, Infinite Buddha melemparkan tamparan ke arah Hansen. Sekelompok bintang keluar dari tangannya, terbang menuju Hansen seperti tata surya pemberontak. Hansen menggunakan Blood Feather Knife, dan dia menggunakan tus untuk melawan bintang yang datang. Tapi ketika udara pisau menghantam bintang-bintang, itu seperti benar-benar memasuki ruang angkasa dan menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada yang bisa melukai bintang. Hansen kaget. Infinite Buddha tidak setenar Seven Spirit, tapi kemampuannya bagus. Dia seharusnya tidak meremehkan kekuatan bintang-bintang yang memiliki energi ruang angkasa. Bintang-bintang mendarat di Hansen, dan dia masih belum bergerak. Dia menggunakan Blood Feather Knife untuk menggambar lingkaran. Kekuatan bintang tersedot ke dalamnya. Dan kemudian, Hansen membalik tangannya. Lingkaran yang digambar oleh pisau mengeluarkan bintang-bintang, meluncurkannya kembali ke arah Infinite Buddha. Itu adalah teknik pembalikannya. Wajah Infinite Buddha berubah. Dia berteriak dan memanggil bunga teratai di bawah kakinya. Dia menghindari lingkaran pisau dengan bintang, sambil melemparkan lebih banyak bintang kembali ke Hansen. Hansen duduk di atas batu dan menggambar beberapa lingkaran pisau dengan pisaunya. Dia menggunakan serangan Infinite Buddha untuk melawan. Infinite Buddha menggunakan seluruh keterampilan seni Geno, tapi tidak ada yang dia lakukan yang bisa mematahkan lingkaran pisau Hansen. Dia bahkan tidak bisa membuat Hansen bergerak dari tempatnya. Teeth Knife yang sangat kuat. Tidak heran ini adalah teknik yang disukai dari Rebate. Melawan Marquise Infinite Buddha sebagai Earl. Itu menakutkan, kata salah satu makhluk yang mencegah Hansen melarikan diri. Mau tak mau memuji kemahirannya. Sharon menggelengkan kepalanya dan berkata, Teeth Knife tidak menakutkan. Ini adalah Hansen yang menakutkan. Petik 2. Ya, Teeth Knife kuat. Di antara Rebate, hanya Knife Queen yang bisa melatih Teeth Knife ke level yang sama. Hansen adalah orang luar bagi mereka, namun dia mempelajari keterampilan eksklusif Rabat untuk kemampuan itu. Itu membuatnya menjadi pria yang menakutkan, ucap seorang perempuan bertanduk naga dan bersayap hitam. Infinite Buddha menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh Hansen, meskipun Hansen terlihat kelelahan. Dia tampak marah, tubuhnya mulai bersinar, lalu berubah menjadi emas. Itu tidak seperti tubuh emas Buddha berlengan 8 bermuka 4 dari Seven Spirit. Dia seperti King Kong yang marah, dengan bintang-bintang di sekelilingnya. 2028 Galaksi Tak Terbatas, Subscribe Penatua. Infinite Buddha ini adalah seorang xenogenik. Sepertinya ada banyak xenogenik di antara Buddha. Hansen menatap Infinite Buddha, tapi dia tidak bergerak. Infinite Buddha tampak seperti King Kong yang marah. Dia menyatukan tangannya, dan kemudian, banyak bintang mulai terbang bersama dan membentuk satu gugus besar. Saat kekuatan dibangun, bintang-bintang menjadi semakin terang. Meski begitu, ukurannya tetap sama. Dan pada akhirnya, bintang-bintang tampak seperti miniatur matahari. Mereka terlihat sangat menakutkan. Seni Geno Galaksi Infinite Buddha sangat kuat, tapi butuh waktu terlalu lama untuk membuatnya. Menggunakannya untuk menyerang Hansen, yang tidak sedang menyerang, adalah ide yang bagus, kata Sharon sambil tertawa. Wanita naga juga tertawa, dan dia berkata, kali ini, Hansen harus pindah. Tidak peduli seberapa kuat gigi putih kosongnya, masih ada batasannya. Dengan kekuatan Hansen, dia tidak akan bisa mengembalikan kekuatan Infinite Galaksi. Petik 2. Ya, Infinite Buddha belum menyerang, dan dia masih menghasilkan kekuatan. Infinite Galaksi hanya akan semakin kuat. Hansen pasti tidak akan bisa mengembalikannya, dan mencoba hanya akan membuat tubuhnya hancur, kata orang lain. Wajah Infinite Buddha menjadi gelap karena amarah. Wajahnya menakutkan untuk dilihat. Kekuatan di tangannya terus menjadi lebih kuat, seolah-olah kekuatannya tidak ada habisnya. Hansen tidak menyerang, dan Buddha belum siap untuk melepaskannya. Dia akan menghasilkan cukup kekuatan Infinite Galaksi untuk mengamankan one hit kill pada Hansen. Dia tidak peduli tentang bagaimana Hansen bisa berguna bagi mereka. Membunuh Hansen untuk mempertahankan harga dirinya jauh lebih penting baginya daripada membiarkan Hansen memimpin mereka ke suatu tempat. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Infinite Galaksi semakin kuat. Hansen tampak muram. Dia memegang Blood Feather Knife miliknya dan menatap cahaya di tangan lawannya. Tapi tetap saja, dia tidak bergerak. Dia masih belum bergerak. Dia benar-benar ingin menghadapi murka dari Galaksi Infinite Buddha, kata wanita naga itu dengan heran. Aku khawatir dia mengira dia mampu. Sharon tertawa. Tangan Infinite Buddha terlalu cerah untuk dia tutup sekarang. Dia berada di ambang kehilangan kendali. Infinite Buddha berteriak dan mendorong tangannya ke arah Hansen. Cahaya menjadi gelombang destruktif yang meluncur ke arah Hansen. Hansen menatap cahaya, yang tampak seperti galaksi terkompresi. Itu berisi kekuatan yang luar biasa. Bahkan Marquise papan atas pun tidak bisa melawannya.
Hansen melambaikan Blood Feather Knife miliknya dan membuat lingkaran lain. Itu adalah gigi putih kosong. Kamu tidak dapat mengembalikan kekuatan yang dimiliki oleh Infinite Galaxy. Infinite Buddha meraung. Sepertinya perilaku Hansen sejauh ini telah mempermalukannya. Saat Infinite Buddha meraung, cahaya mendekati lingkaran pisau. Itu tampak seperti tata surya yang membawa seekor semut. Itu tampak siap meledak. Lingkaran pisau itu bergetar, sepertinya akan hancur. Izinkan aku memberi kamu beberapa nasihat. Jangan pernah menggunakan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kata Hansen pelan. Kemudian, kekuatan di tubuhnya dilepaskan. Kekuatan di dalam lingkaran pisau dilemparkan kembali ke Infinite Buddha. Petik 2. Mustahil, Infinite Buddha terkejut. Menghadapi kekuatan itu, dia tidak berusaha memblokirnya. Sebaliknya, dia mencoba melarikan diri. Ledakan. Kekuatan itu menghantam batu besar yang tergeletak di tanah. Gelombang kejut itu seperti planet yang meledak. Itu menghancurkan segalanya dalam radius beberapa ratus meter. Infinite Buddha tidak dapat menghindari ledakan itu, dan separuh tubuhnya terluka parah. Dia jatuh ke tanah, mengeluarkan banyak darah. Tuan Sharon, apakah kamu tidak akan menyerang? Infinite Buddha ingin menghentikan lukanya dari pendarahan, tetapi udara pisau ungu menyebar. Itu merusak lukanya. Sharon memandang Infinite Buddha dan berkata, aku akan menyerang, tetapi dalam kapasitas yang tidak ada hubungannya dengan keluhan kecil kamu sendiri terhadap Hansen. Selama kamu menyerang, alasannya tidak masalah. Infinite Buddha berteriak, tampak ketakutan. Sayang sekali kau terluka parah. Dan dengan tambahan kekuatan Tit, aku khawatir aku tidak bisa menyelamatkan hidup kamu, kata Sharon, menatapnya dengan tenang. Ini baik saja, bunuh saja Hansen, kata Infinite Buddha, sambil batuk darah. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan tenaga Tit. Dalam beberapa detik, dia tercabik-cabik seolah-olah di dalam perut binatang buas. Darah mengalir darinya saat dia meninggal. Xenogenic Marquise diburu. Star King Kong, gen Xenogenic ditemukan. Petik 2. Sebuah pengumuman diputar di kepala Hansen, tapi dia tahu dia tidak bisa begitu saja pergi dan mengambil gen Xenogenic Infinite Buddha. Makhluk yang tampak seperti harimau putih bergerak mendekat dan dengan cepat menelan mayat itu. Gen Xenogenic menyertainya, dan kemudian, makhluk itu menatap Hansen. Sharon memandang Hansen dengan rasa ingin tahu. Aku tidak percaya bahwa kamu berduel dan bermain imbang dengan lone bambu, tapi sekarang aku pasti melakukannya. Dia terikat dengan lone bambu. Salah satu Xenogenic lainnya bertanya dengan kaget. Berita di Sky Palace ditutup, tetapi Demons tidak bersahabat dengan Sky Palace. Jadi, mereka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang hal-hal di sana. Sharon adalah satu-satunya yang tahu tentang Hansen dan lone bambu. Sharon tertawa dan berkata, selama ujian itu, lone bambu naik level menjadi Marquise. Dia didiskualifikasi dari ujian Earl, jadi tidak ada pemenang. Petik 2. Jika orang ini bisa melawan lone bambu sedemikian rupa, maka dia bukanlah orang yang sesederhana itu. Wanita naga itu memandang Hansen, sekarang menunjukkan minat yang lebih besar padanya. Sharon memandang Hansen, sayang sekali kamu bukan Marquise. Jika tidak, aku sangat ingin melawan kamu. Bahkan jika aku memberi kamu waktu untuk sembuh, aku tetap akan mengalahkan kamu. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang, jadi sebaiknya kamu yang memimpin. Petik 2. Hansen tersenyum. Aku tidak memiliki temperamen yang baik. Mungkin mudah bagimu untuk membunuhku, tapi meski begitu, kamu tidak akan membuatku memimpin. Petik 2. Sharon mengerutkan kening. Wanita naga itu tertawa dan berkata, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu mengalahkan aku, kami akan membiarkan kamu pergi. Dan jika kamu kalah, maka kamu memimpin. Petik 2. Kamu siapa? Hansen bertanya, melihat wanita naga itu. 2029 Naga 13. Dragon 13, kata wanita naga itu dengan ramah. Dragon 13, nama yang bagus, tapi tes ini tidak adil, kata Hansen, mencoba mengulur waktu. Dragon 13 tahu apa yang dilakukan Hansen, tapi dia tidak menanggapinya. Dia hanya tersenyum dan bertanya, apa yang tidak adil? Jika aku kalah, aku harus membawa kalian ke suatu tempat yang mungkin aku akan mati. Dan jika aku menang, aku hanya bisa hidup. Itu yang tidak adil, kata Hansen dengan ekspresi polos. Dragon 13 tidak marah, jadi dia bertanya dengan ramah, itu tidak adil. Lalu menurutmu apa yang adil? Petik 2. Jika aku menang, untuk sisa waktuku di ruang Dewa Kuno, bagaimana kalau kau menjadi pengawalku? Hansen menyarankan, mengangkat alis ke Dragon 13. Dragon 13 tertawa dan berkata, itu ide yang bagus. Aku akan dirugikan, tapi tidak apa-apa. Aku setuju dengan persyaratan kamu ini. Petik 2. Kalau begitu, itulah kesepakatannya, kata Hansen dengan serius. Iya, Dragon 13 mengeluarkan tombak hitam berbentuk sekrup di tangannya. Saat dia meraih tombaknya, Hansen merasa ketakutan. Dia memberinya perasaan aneh, dan Hansen tidak bisa merasakannya di dalam Dongsuan Aura, jadi dia tidak dapat menentukan kekuatan aslinya. Dragon 13 memegang tombak sekrupnya, tapi dia tidak menyerang. Dia terdengar percaya diri saat berkata, aku bukan Infinite Buddha. Jika kamu ingin menggunakan Empty White Teeth untuk membalas serangan aku, pikirkan lagi. Petik 2. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hansen tertawa. Hansen hanya ingin mengulur waktu agar dia bisa istirahat lebih banyak. Dia sebenarnya tidak mengharapkan Dragon 13 untuk menjawab.
Evil Breaker Lens of the Dragon dapat mematahkan semua skill yang dilemparkan padanya. Keterampilan kembali kamu mungkin berhasil pada ras lain, tetapi itu tidak akan berhasil pada aku. Jika kamu mencari kemenangan, gunakan kekuatan kamu sendiri. Aku harap kamu melakukannya, kata Dragon 13 dengan tenang. Menghancurkan semua keterampilan, katamu. Itu adalah klaim yang berani untuk dibuat, kata Hansen. Dragon 13 hanya mengangkat bahu. Jika kamu tidak percaya padaku, gunakan Empty White Teeth dan lihat apakah kamu bisa membalas seranganku. Setelah itu, Dragon 13 menyerang Hansen. Tombak itu menjadi garis yang lebih tajam dari jarum. Hansen tidak berusaha. Kekuatan yang terkonsentrasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kembalikan, bahkan jika dia tidak menggunakan skill. Sepatu kelinci Hansen melepaskan ledakan kecepatan saat dia menghindari tombak Dragon 13. Blood Teeth Knife diarahkan ke lehernya. Dragon 13 menyipit. Hansen hanyalah seorang Earl yang berada di bawah ruang dewa kuno yang menghambat, namun, dia bisa secepat itu. Dia terkejut. Dia hanya sedikit terkejut. Dragon 13 memutar tombaknya, dan tombak itu untuk sementara menghilang. Ketika itu muncul lagi, ujungnya akan bersentuhan dengan tenggorokan Hansen. Hansen mengerutkan kening dan melompat ke langit. Dia menghindari tombak Dragon 13 dan menggunakan Blood Feather Knife miliknya. Mereka terus menukik dan berkedip di antara bebatuan. Tidak ada yang bisa melacak pergerakan mereka secara akurat. Mereka bertarung selama 1 menit penuh, saling berpapasan berkali-kali. Pisau dan tombak tidak saling bersentuhan. Apa ini knife skill? Teeth Knife seharusnya tidak terlihat seperti ini. White Tiger Marquise kaget. Itu bukan Teeth Knife. Itu adalah Sky Palace Under the Sky. Mata Sharon tampak tajam. Under the Sky. Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya, kata White Tiger Marquise ragu-ragu. Sharon memandang Hansen dan berkata, Under the Sky telah lama dibuat oleh sesepuh Sky Palace. Karena banyak kekurangannya, mereka melarang siswa untuk pernah mempelajarinya. Bagi aku sepertinya cacat itu telah diperbaiki, tetapi siapa yang mungkin telah melakukan itu, aku tidak tahu. Petik 2. Apa yang istimewa dari pembunuhan pisau ini? White Tiger Marquise bertanya. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu knife skill ini dimodifikasi dan diturunkan dari teks flashbook. Karena tidak ada yang menggunakan skill ini sebelumnya, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat itu. Namun, orang yang belum mempelajari teks flashbook seharusnya tidak dapat mempelajarinya. Ini mengejutkan Hansen telah belajar Under the Sky, terutama karena dia adalah orang luar. Kata Sharon. Hansen menggunakan kecepatan sepatu kelinci untuk melawan Dragon 13. Hansen tidak tahu apakah Evil Breaker Lens memiliki kekuatan untuk menghancurkan keterampilan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan semacam itu sendiri. Jika dia menjadi Marquise, dia bertaruh dia bisa mencobanya. Dragon 13 tidak serumit lone bambu. Dia mempertahankan teknik tombak sederhana dan fokus sederhana pada kekuatan. Tidak banyak variasi. Namun meski begitu, kesederhanaan serangannya masih sangat ganas. Dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendorong mereka secara maksimal. Jika Hansen tidak memiliki bantuan kecepatan sepatu kelinci, dan Dragon 13 tidak melunak oleh kekuatan ruang dewa kuno, maka Hansen akan terkena serangannya. Dragon 13 sangat kuat. Dia adalah contoh cemerlang dari keberanian murni. Tombaknya menaklukkan segalanya. Mereka yang berada di level yang sama harus menghindari dia dengan hati-hati. Aku bukan Marquise, dan aku lebih lemah, pikir Hansen dalam hati. Secara menakutkan, Dragon 13 menjadi lebih berani karena suatu alasan. Kecepatan dan kekuatannya juga meningkat. Sepatu kelinci mulai gagal mengikuti kecepatannya. Hansen naif berpikir dia bisa melawan Dragon 13. Dia pasti naga paling berani. Tidak ada orang di level yang sama yang bisa melawannya. Dan selanjutnya, naga menjadi lebih kuat semakin lama mereka bertarung. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin buruk Hansen akan berakhir, kata White Tiger Marquise. Sharon mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia mengira ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Hansen tiba-tiba mundur untuk mendapatkan jarak. Dragon 13, memegangi tombaknya, mencoba mengejarnya. Tapi baju besinya mulai retak seolah-olah terkena sesuatu. Itu terus dipotong. Dragon 13 berhenti. Dia melihat sekeliling dan dengan dingin berkata, kapan kamu meninggalkan udara pisau ini di sekitar kita? Serangan pertama aku datang saat aku mengudara. Selama ini, aku telah menghasilkan udara pisau yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak dapat melihatnya, tetapi jika kamu terus memukulnya, kamu tahu apa yang pada akhirnya akan terjadi, kan? Hansen tersenyum. Menggabungkan serangan Under the Sky dengan kelembutan Moon, Hansen telah menyiapkan banyak pisau di udara. Mereka seperti jalinan kabel boneka di sekeliling Dragon 13. Mereka tergantung di udara, untaian sutra pisau yang tak terlihat. 2030 The Bravest, Subscribe Penatua. Keterampilan yang kuat, keterampilan yang sangat kuat, Dragon 13 memuji. Dia melihat sekeliling, tidak dapat menentukan di mana udara pisau itu bersembunyi. Itu terlalu banyak pujian. Hansen tersenyum. Dragon 13 melanjutkan dengan berkata, jangan terlalu senang. Tahukah kamu mengapa naga disebut yang paling berani? Petik 2. Aku tidak tahu. Hansen belum pernah mendengar ini sebelumnya. Kamu akan segera tahu, kata Dragon 13, dan kemudian dia memutar tombak hitamnya. Tombak itu menjadi lebih tajam, sampai berubah menjadi cahaya yang ditembakkan ke arah Hansen. Untaian sutra pisau yang tak terhitung jumlahnya memotong baju besinya. Retakan muncul di seluruh armornya, tapi tidak ada darah yang keluar.
Hansen bisa melihat bahwa setelah sutra pisau memotong baju besi, kulitnya masih tampak seputih kristal. Tidak ada bukti luka satupun. Hansen kaget dengan ini. Dia mengumpulkan lebih banyak sutra pisau. Mereka bisa mematahkan armor kelas Marquise, tapi mereka tidak bisa mematahkan kulit Dragon 13. Dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Dragon 13 seperti prajurit yang berjalan dengan berani di atas ranjau darat. Ranjau darat terus meledak, tetapi tidak melukai tubuhnya. Dia mendekat, benar-benar tak terhentikan. Ototnya tajam. Dragon 13 datang tepat sebelum Hansen, dengan kecepatan dan kekuatan yang meningkat bahkan lebih. Hansen cukup kelelahan pada saat ini, dan dia tidak bisa menghindari serangannya. Pang! Dahi Hansen tertembus, dan tubuhnya meledak. Dragon 13 baru menyadari saat itu bahwa dia telah menghancurkan klon sederhana yang dibuat oleh Moon. Hansen sudah menjauhkan diri. Tapi wajahnya tidak berubah. Tombaknya menjadi garis yang menyerang Hansen lagi. Serangan itu tampak tak terhentikan, dan itu lahir dari keberanian. Bahkan Hansen tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melawan itu. Jadi, Hansen menggunakan gerakannya untuk menghindar. Tapi tombak Dragon 13 semakin cepat. Dan karena Hansen terikat pada kekuatan ruang, itu bahkan lebih sulit untuk dihindari. Jika mereka berdua adalah Marquise, Hansen tidak akan begitu takut padanya. Tapi ada satu tingkatan yang memisahkan mereka. Ada jurang kekuatan yang besar di antara mereka, karena dia tidak diragukan lagi adalah salah satu Marquise teratas. Pang! Hansen tertabrak, dan dia dikirim menembak di langit seperti bintang. Dia menabrak dinding batu dan memecahkannya. Hansen, akui sekarang. Jika aku memukul kamu 3 inci lebih tinggi, kamu akan menjadi orang mati, kata Dragon 13 dengan muram, mendekati dinding yang rusak. Tapi tidak ada jawaban yang diterima. Dia mengerutkan kening. Wajahnya berubah. Oh tidak, gunung itu memiliki celah. Dia menerima pukulan aku sehingga dia bisa lolos melewatinya. Petik 2. Pria yang menyebalkan. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia memiliki rencana tersembunyi. Sharon menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu masih berbicara? Tangkap dia, dan jangan biarkan dia kabur. Harimau putih Marquise meraung, menghancurkan bebatuan di sekitar mereka. Celah itu terungkap dengan lebih jelas, dan harimau putih itu berlari masuk ke dalam. Dragon 13 dan Sharon masuk juga. Mereka akan menyusul Hansen, di suatu tempat di selokan. Hansen melakukan perjalanan melalui terowongan dengan cepat. Dadanya berlubang, tapi dia tidak berdarah. Namun, beberapa kekuatan jahat telah memasuki lukanya, dan itu meresap ke seluruh tubuhnya. Kekuatan naga terlalu kuat, ini tidak seperti kekuatan Tit yang bisa bertahan selamanya, tetapi itu terlalu terkonsentrasi. Sulit untuk mendorongnya keluar dari tubuh aku. Dan aku tidak bisa berhenti dan meluangkan waktu untuk menyingkirkannya. Hansen, memegangi lukanya, terus melarikan diri melalui gua. Gua itu memiliki banyak rute alternatif. Hansen harus menemukan tempat di mana dia bisa bersembunyi dan menyingkirkan kekuatan yang ditimbulkan oleh tombak. Untungnya, darah dan tulangnya berbeda dari makhluk biasa. Jika tidak, kekuatan tombak itu akan menghancurkannya. Dia berlari melewati gua untuk waktu yang lama. Dia merasa Dragon 13 datang, dan ini membuatnya bingung. Dengan dongsuan aura yang menyembunyikannya, dia seharusnya tidak bisa menemukannya. Apakah itu kekuatan tombak di dalam diriku? Hansen berpikir, menyadari masalahnya. Jika kekuatan itu masih ada di dalam dirinya, Dragon 13 akan bisa melacaknya. Tapi dia saat ini tidak punya waktu untuk menyingkirkannya. Jika itu hanya Dragon 13 saja, Hansen akan bersedia mencobanya. Tapi, Sharon dan yang lainnya adalah Marquise. Akan sulit bagi Hansen untuk melawan semuanya. Hansen mengertakkan giginya, dan dia berlari ke patung dewa kuno perak. Jika dia tidak bisa mengguncang para pengejarnya, dia pikir dia mungkin lebih beruntung dengan menggunakan serangga kaca perak. Hansen tahu bagaimana menuju ke sana, dan dia akhirnya menemukan jalan ke patung Ghostface Spider. Kemudian, dia pergi ke belakang dan ke bawah dan melalui gua lain. Tidak lama kemudian, Dragon 13, bersama Sharon dan yang lainnya, tiba di gua Ghostface Spider. Mereka melihat patung dewa kuno berkepala domba. Ada patung dewa kuno, tapi sepertinya sudah ada yang mengklaimnya, kata Sharon sambil melihat patung dewa kuno itu. Hansen bertemu dengan patung dewa kuno. Permulaan dewa kuno harus ada padanya. Jika kita tahu ini lebih awal, kita bisa saja pergi dan membunuhnya. Tidak perlu ada semua masalah ini. The White Tiger Marquise ingin mencoba. Dia menuju ke patung itu. Dragon 13 melihat ke arah gua di belakang patung dan dengan dingin berkata, Hansen tidak ada di dalam patung. Dia pergi ke belakang. Petik 2. Kalau begitu, lanjutkan pengejaran. Awal dari dewa kuno ada padanya, kata Sharon. Untung kau menyerahkan kekuatan tombak padanya. Jika tidak, kita akan benar-benar tertipu. Dan jika kita meluangkan waktu untuk menggeledah patung itu, dia sudah lama pergi, kata White Tiger Marquise dengan gembira. Dragon 13 membawa mereka ke gua di belakang patung dan terus mengejar Hansen. Hansen terus berlari, tetapi dia tidak dapat menemukan serangga perak yang aneh. Dia datang ke air terjun yang sama seperti sebelumnya, tapi tetap saja, dia tidak bisa menemukannya. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia merasakan Dragon 13 semakin dekat. Dia mengertakkan gigi dan melarikan diri ke dalam patung. Pintu masuknya berada di pusar patung. Hansen baru berada di sana sebentar ketika Dragon 13 mencapai patung itu. Hei,
Ada lagi patung dewa kuno. Tapi yang ini terlihat berbeda. Apa Hansen di sini? White Tiger Marquise sedang melihat patung dewa kuno perak. Dia ada di dalam patung, kata Dragon 13 percaya diri. Bagaimana dengan ini? 13 dan aku mengejarnya, sementara kalian menunggu di sini kalau dia kembali. Sharon berbicara dengan White Tiger Marquise dan yang lainnya. White Tiger Marquise mengangguk. Sharon dan Dragon 13 memasuki air terjun dan mengejar Hansen. Hansen mulai merasakan sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan tombak itu seperti ular, merayap di dalam dirinya. Jika dia tidak segera mengeluarkannya, organnya akan mulai rusak. Terima kasih sudah subscribe.